Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelumnya, saya Farel Muhammad Novaldi sebagai perwakilan dari kelompok satu mata kuliah Sastra Propaganda Rusia kelas B. Jadi, dalam video ini saya akan memaparkan mengenai propaganda di era Vladimir Putin dan Dmitry Medvedev. Saya mulai dari era Putin. Di masa awal pemerintahan Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia, terdapat beberapa ciri-ciri propaganda yang sering dikaitkan dengan pemerintahannya. Yang pertama yaitu kontrol media. Di masa pemerintahan Putin, Putin melakukan kontrol media yang ketat terhadap media-media di Rusia. Ciri selanjutnya yaitu kultus personalitas. Ciri ini bisa terlihat dalam cara media Rusia menggambarkan Vladimir Putin sebagai sosok yang kuat, karismatik, dan penuh prestasi. Sementara kritik terhadapnya itu sering diabaikan. Ciri selanjutnya yaitu pencitraan yang kuat. Pemerintahan Putin menggunakan media secara ekstensif untuk membangun citra yang kuat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ciri yang terakhir yaitu nasionalisme. Hal ini mencakup penekanan pada kebanggaan nasional Rusia, retorika anti-Barat, dan penekanan pada nilai-nilai tradisional Rusia. Kita masuk ke bentuk propagandanya. Yang pertama adalah televisi. Contoh propaganda yang terdapat pada awal pemerintahan Vladimir Putin, yaitu adanya stasiun televisi Russian Today atau yang sekarang dikenal dengan RT yang didirikan pada tahun 2005. Salah satu program yang disinyalir mengandung propaganda ialah program Crosstalk RT, di mana program ini merupakan diskusi panel yang membahas isu-isu politik dan sosial internasional. Meskipun bertujuan memberikan sudut pandang yang berbeda dari mainstream media barat, Crosstalk seringkali menampilkan narasi yang mendukung pemerintah Rusia dan kritik terhadap kebijakan Barat. Selanjutnya yaitu novel. Selama era Putin di Rusia, novel digunakan sebagai alat propaganda untuk memperkuat narasi kekuatan kestabilan dan nasionalisme Rusia. Pemerintah dan penulis yang bersimpati dengan rezim seringkali menggunakan novel untuk menyebarkan pesan yang mendukung kebijakan pemerintah, memuja kepemimpinan Putin, serta memperkuat identitas nasional Rusia. Nah, salah satu contoh uh, novel propaganda yang dimaksud yaitu novel yang berjudul Jane Oprichnik atau dalam bahasa Indonesia yaitu Hari Oprichnik, karya Vladimir Sorokin. Nah, novel ini berlatar di Rusia di masa depan, di mana kekaisaran kembali berkuasa dan pengawal kekaisaran yang disebut Oprichnik menjalankan kekuasaan mutlak atas rakyat. Meskipun settingnya fiksi, novel ini secara tidak langsung menggambarkan cita-cita kekuatan dan kestabilan yang sering dikaitkan dengan narasi kebijakan pemerintah Putin. Dalam novel ini, penulis menggambarkan oprichnik sebagai agen-agen yang tak kenal ampun dalam menjaga kekuasaan dan keamanan negara, yang sejalan dengan citra yang diusung oleh pemerintah Putin dalam menegakkan otoritasnya. Meskipun novel ini juga memperlihatkan sisi gelap dari kekuasaan yang otoriter, penggambaran kebesaran Rusia dan penekanan pada kekuatan nasionalisme Rusia dapat dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap pemerintah dan gagasan gagasan politiknya. Selanjutnya, kita masuk ke era Dmitry Medvedev. Selama era Dmitry Medvedev, propaganda masih menjadi alat yang penting dalam politik Rusia, meskipun tidak seintens di era Vladimir Putin. Contohnya yaitu sebagai berikut. Adanya modernisasi. Nah, Medvedev menekankan perlunya modernisasi dan inovasi dalam perekonomian dan masyarakat Rusia. Propaganda digunakan untuk mempromosikan pesan ini dan untuk mendorong dukungan terhadap upaya modernisasi. Selanjutnya yaitu anti korupsi. Medvedev
meluncurkan kampanye anti korupsi, dan propaganda digunakan untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu ini, serta untuk mempromosikan gagasan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya yaitu kebijakan luar negeri. Propaganda digunakan untuk mempromosikan tujuan kebijakan luar negeri Rusia, seperti penolakannya terhadap ekspansi NATO dan dukungannya terhadap gerakan separatis di Ukraina dan Georgia. Dan yang terakhir yaitu masalah sosial. Propaganda digunakan untuk mempromosikan kebijakan pemerintah mengenai masalah sosial, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Kita masuk ke bentuk propagandanya, yaitu media sosial. Presiden Rusia Dmitry Medvedev dikenal karena mengadopsi blog sebagai platform media yang signifikan. Pada tahun 2008, ia memulai blog yang kemudian menjadi saluran penting bagi ekspresi pandangannya serta interaksi dengan publik. Melalui blog ini, Medvedev menyoroti berbagai isu, termasuk hubungan Rusia dengan Ukraina, perubahan iklim, dan pengalaman-pengalaman pribadinya. Blog tersebut menjadi sarana bagi Medvedev untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat, serta menghindari media konvensional. Selain blog, Medvedev juga memanfaatkan platform media sosial seperti Twitter dan YouTube untuk memperluas jangkauan komunikasinya. Kehadiran Medvedev di blog dan media sosial lainnya mencerminkan upayanya yang terus-menerus dalam memodernisasi media sosial serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan adanya sarana media sosial tersebut. Baiklah, selanjutnya uh, masuk ke era Putin, pemerintahan Putin, era yang kedua. Nah, karakteristik propaganda Putin pada periode kedua ini tidak jauh beda seperti periode pertama Vladimir Putin menjabat. Tapi hal yang baru dari periode Putin pertama ialah penyebaran propaganda melalui media sosial yang sudah semakin mudah diakses oleh masyarakat umum di seluruh dunia. Penyebaran propaganda Rusia ini juga sudah pernah dilakukan di era Dmitry Medvedev. Oke, jadi bentuk propagandanya yaitu media sosial. Semenjak meletusnya perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022 lalu, pemerintah Rusia mulai gencar dalam melakukan propagandanya dalam menyebarkan informasi dalam bentuk berita di media sosial dan cenderung memberitakan sejarah sisi buruk Ukraina serta mendemonisasi musuhnya yaitu Ukraina dengan menggunakan julukan neo-Nazi maupun memanggilnya sebagai fasis. Tujuan pemerintah Rusia dalam melakukan hal tersebut adalah mengembalikan semangat historis rakyat Rusia dalam melawan fasis Jerman di era Perang Dunia Kedua, sehingga dalam konteks Perang Rusia-Ukraina, maka Rusia diposisikan sebagai Uni Soviet dan Ukraina sebagai fasis Jerman. Contoh propaganda lainnya yaitu film. Film propaganda telah menjadi alat yang kuat dalam memperkuat narasi kepemimpinan Vladimir Putin di Rusia. Melalui medium ini, pemerintah Rusia berusaha memperkuat dukungan publik terhadap Putin dan menciptakan citra yang positif tentang negara. Tujuan propaganda melalui film yaitu menguatkan kepemimpinan. Film-film ini bertujuan untuk membangun citra Putin sebagai pemimpin yang kuat dan berpengaruh, yang mampu membawa kemakmuran dan stabilitas bagi negara, serta menciptakan sentimen nasionalis. Film-film ini bertujuan untuk memperkuat rasa kebanggaan nasional di antara warga Rusia, menekankan pada kebesaran Rusia dan kekuatan militer serta politiknya di mata dunia. Film yang merupakan propaganda berjudul Krim, Put na Rajinu. Film ini adalah salah satu contoh dari film propaganda di Rusia yang mendukung aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014. Film ini diproduksi dengan tujuan untuk memperkuat narasi resmi pemerintah Rusia yang menggambarkan intervensi militer Rusia di Crimea sebagai langkah yang sah dan diperlukan untuk melindungi warga Rusia di wilayah tersebut.
Dalam film ini, Putin dan pemerintah Rusia digambarkan sebagai penjaga keamanan dan keadilan yang bertindak sebagai respons terhadap ancaman terhadap etnis Rusia di Crimea. Putin direpresentasikan sebagai sosok yang penuh dengan kebijaksanaan, dan keberanian yang berani mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi kepentingan Rusia di wilayah tersebut. Selain itu, film ini juga menggambarkan Crimea sebagai bagian yang integral dari Rusia secara historis dan budaya, dengan menekankan pada hubungan emosional yang kuat antara orang-orang Rusia dan tanah mereka. Jadi pesan yang disampaikan dari film ini yaitu aneksasi Crimea oleh Rusia adalah upaya untuk mengembalikan rumah yang seharusnya menjadi bagian dari Rusia. Tanya itu, film ini juga bertujuan untuk memperkuat dukungan publik di dalam negeri terhadap pemerintahan Putin, tapi juga memperkuat identitas nasional Rusia dan membangun narasi tentang Rusia sebagai kekuatan yang kuat dan tidak tergoyahkan di mata dunia. Ada juga contoh film lainnya yang bisa dibilang sebagai salah satu propaganda era Putin periode kedua, yaitu berjudul Svyjetzel. Film ini disutradarai oleh David Dadunashvili dan dirilis di Rusia pada tahun 2023 dengan tujuan untuk memperkuat pandangan tentang perang di Ukraina. Nah, dalam film ini, penonton disajikan dengan narasi yang menyalahkan Ukraina dan Barat atas konflik tersebut, dengan menciptakan gambaran bahwa Ukraina dikuasai oleh rezim neo-Nazi yang didukung oleh Barat. Meskipun diharapkan menjadi film propaganda yang sukses, Spy justru gagal di box office dan hanya meraup pendapatan yang minim dalam beberapa hari pertama penayangannya. Meskipun pemerintahan Rusia harus mengalokasikan dana besar untuk produksi film propaganda, kegagalan film-film seperti Svyjetzel ini menunjukkan bahwa upaya tersebut tidaklah selalu berhasil. Terlepas dari iklan yang agresif dan minimnya persaingan dari film-film Hollywood akibat sanksi Barat, film-film propaganda ini seringkali gagal menarik perhatian penonton dan memperoleh respon negatif yang signifikan. Dari paparan-paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa propaganda telah menjadi alat penting dalam politik Rusia modern. Propaganda digunakan untuk mempengaruhi opini publik, memperkuat legitimasi pemerintah, dan membentuk citra negatif terhadap musuh politik. Propaganda cenderung bersifat nasionalis, menekankan kekuatan dan keunggulan Rusia, meskipun adanya perubahan dalam pendekatan terhadap propaganda dari masing-masing masa pemerintahan, tapi propaganda tetap menjadi alat penting dalam memperkuat pemerintahan dan menjaga stabilitas politik dengan upaya untuk menciptakan citra yang lebih moderat dan modern dari Rusia. Propaganda terus menjadi bagian integral dari strategi politik Rusia dan digunakan untuk mengontrol narasi politik, menghilangkan suara oposisi, dan mendukung kebijakan luar negeri Rusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.